Tanah Papua adalah sepenggal surga kecil yang jatuh ke bumi dengan potensi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat. Ironisnya, provinsi ini termasuk provinsi termiskin dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan, perlu pedoman pembangunan yang khusus. Balitbangda Provinsi Papua Barat hadir sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dengan inisiatif Provinsi Konservasi yang tidak lain implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Dalam 3 tahun kepemimpinan, Profesor Charlie Hayatudin melakukan Provinsi Papua Barat atau yang kita kenal dengan Provinsi Konservasi ini adalah merupakan satu inisiatif tetapi juga merupakan inovasi bagaimana untuk melakukan perubahan paradigma kebijakan terutama dalam pendekatan pembangunan yang selama ini dikenal dengan lebih banyak mengekstraksi sumber daya alam menuju yang kita kenal dengan lebih konservatif, lebih menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan. Pembukaan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif atau ICBA 2018. Profesor Charlie Hayatudin adalah sosok yang memiliki intelektual tinggi dengan segudang pengalaman kerja, baik secara nasional maupun internasional. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Gubernur Papua Barat, bersama Wakil Gubernur Muhammad Lakotani, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat ini, membuat terobosan baru di Provinsi Papua Barat dengan menyatukan mitra pembangunan lokal, nasional, internasional dalam menggerakkan inisiatif Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dan dunia. Beliau pernah memimpin delegasi pemerintah Provinsi Papua Barat pada konservasi internasional dan makan malam gala tahunan majalah Ellie di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2019, mendampingi saya saat menganugerahi penghargaan pahlawan konservasi global. Beliau adalah tokoh kunci di balik suksesnya acara berkelas internasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu ICB 2018. Beliau berperan aktif dan menjadi koordinator dalam pengembangan ekonomi dan investasi hijau dengan fokus komoditas unggulan daerah non-deforestasi, kakao, kopi, kelapa, pala, rumput laut, vanili, dan ekowisata bersama mitra pembangunan dan para pemuda. Beliau adalah pencetus ide di balik lahirnya Deklarasi Manokwari, pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di tanah Papua. Papua damai, berkelanjutan, lestari dan bermartabat, dan Deklarasi Temenabuan, transfer fiskal berbasis ekologis, pengajuan insentif fiskal pusat ke daerah berbasis luas tutupan hutan, dan kawasan strategis Provinsi Mahkota Permata Tanah Papua yang berfungsi sebagai kawasan lindung keanekaragaman hayati dan budaya. Tokoh di balik pengesahan peraturan daerah khusus nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, juga sebagai inisiator dan konseptor kawasan strategis berfungsi lindung mahkota tanah Papua. Sosok yang bagi kami sosok yang memiliki karakter yang kuat, motivasi untuk berkembang, ada rasa optimisme dan penuh dengan gagasan. Bekerja sama dengan kami untuk membangun kemitraan bersama-sama dengan mitra-mitra pembangunan untuk mengembangkan komoditi-komoditi unggulan yang berada di Provinsi Papua Barat. Kami telah melakukan ekspor komoditi kakao
sampai ke beberapa negara di luar negeri. Kita melakukan pengiriman ekspor, baik itu coklat, tapi juga komoditi rumput laut. Yang mana ini inisiasi yang baik yang dilakukan oleh Profesor Dr. Charlie G. Hatubu selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. Karena kehadiran beliau, karena peran serta yang dia ambil secara nyata, terutama dalam mempromosikan coklat Transiki, sehingga memunculkan coklat Transiki di saat ini menjadi produk yang terkenal atau produk biji kakao yang terkenal di Eropa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Billy Membrasar, salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia. Dan saya telah lama mengenal Profesor Charlie. Bukan baru pertama kali ini kami bekerja bersama. Telah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu kami bekerja sama dalam beberapa proyek. Dan yang masih saya ingat adalah ketika kami mendorong lahirnya Green Investment Blueprint for Papua and Papua Barat, diinisiasi oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, dan Prof. Charlie merupakan salah satu advisor dan pendorong yang memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan juga seseorang yang menguasai secara akademik dengan kapasitas intelektual yang cukup mumpuni, beliau mampu mengarahkan seluruh tim yang terdiri dari jajaran sektor swasta, non-for-profit atau yayasan dan juga pemerintah daerah berkolaborasi menghasilkan sebuah dokumen dan perencanaan dan perancangan yang mampu mendatangkan investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Papua dan Papua Barat, khususnya tanpa merusak. Selamat pagi, nama saya Tom. I used to work in the British Embassy in Jakarta as head of the climate change unit from 2015 to 2019, and it's a very great pleasure just to make a short tribute to Professor Charlie Hatubu, my colleague. We first met through Kew Gardens, a famous botanical gardens in London, and it was very clear that as a visiting professor there, he was held in very great esteem internationally for his work on palm. And I believe that he discovered a new genus of palm, which he named after Bapak President Jokowi. So an incredible feat. But of course I got to know him a lot better professionally when he was assigned by the Governor of West Papua to meet and escort the British ambassador when he visited the province of West Papua. And we have been working very closely ever since in our work supporting Indonesia and the provincial government of West Papua around sustainable development. And it's been very clear to me that he has incredible respect amongst his colleagues and peers for the work he does on research in Balitbangda, in conservation, and of course in sustainable development, ensuring that all the people of Indonesia and West Papua province get the benefit from sustainable development. He's tireless and meticulous and very determined and incredibly well respected by everybody I've worked with, and I imagine this is the same in the provincial government in West Papua and also in Jakarta. So it's a huge pleasure just to pay tribute to Pak Charlie and to wish him well in his work and to wish the provincial government and the central government of Indonesia well in their endeavors. Thank you. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sudah bekerja sama dalam mendukung beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbangda, termasuk di dalamnya membuat MOU. Kita berkomitmen untuk menjaga Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, tapi juga pengembangan potensi sumber daya manusia. Wujudnya, pendampingan itu juga dilakukan oleh Balitbangda terhadap Papua Muda Inspiratif. Kita semua berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan visi gubernur dan misi gubernur, dan lebih khusus tata nilai gubernur yang meminta kita, mari kita bekerja, jangan tinggalkan air mata.
tapi meninggalkan mata air kehidupan bagi anak cucu di Provinsi Papua Barat. Ya, pandangan kami untuk Bapak Charlie Gehea Tubun sebenarnya sangat-sangat positif sekali, terutama untuk selama ini support dari beliau dan juga lembaga beliau, Balitbangda Provinsi Papua Barat, untuk setiap kegiatan-kegiatan wirausaha muda Papua yang ada di Manokwari dalam bentuk pelatihan dan juga dalam bentuk bantuan-bantuan berupa pendanaan yang berupaya untuk menstimulus produksi dari teman-teman wirausaha muda yang ada di Kabupaten Manokwari. Hingga saat ini kurang lebih ada sekitar 15 anak muda Papua yang berwirausaha di Kabupaten Manokwari yang sudah disupport beliau, dan kami yakin dengan komitmen yang telah ditunjukkan oleh beliau, ke depan beliau akan selalu support kami wirausaha muda yang ada di Manokwari dan tidak menutup kemungkinan di Papua Barat juga, terutama dalam mengangkat atau dalam mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di Papua, khususnya Papua Barat. Sosok yang luar biasa dan sangat menginspirasi pemuda di Manokwari dan Papua Barat, dan menjadi teladan yang baik bagi kami anak muda, terutama di Provinsi Papua Barat. Profesor Charlie adalah sosok figur yang memiliki keteladanan, memiliki dedikasi, loyalitas, dan disiplin serta komitmen yang tinggi dalam bekerja. Saya mengenal beliau sebagai salah satu pemimpin yang visioner dan memiliki kapasitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau juga dikenal sebagai salah satu peneliti muda yang sangat mumpuni dalam hal keragaman hayati, khususnya di Papua maupun di Indonesia dan di dunia. Beliau telah melakukan survei ke berbagai wilayah di Indonesia dan dunia dalam rangka penelitian maupun eksplorasi berbagai jenis tumbuhan. Saya sebagai rektor dengan ini menyatakan bahwa Pak Profesor Charlie Gehea Tubun ini adalah guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Papua yang saat ini mendapatkan tugas perbantuan di pemerintah Provinsi Papua Barat karena memang diperlukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Ada karya-karya monumental yang beliau hasilkan di dalam kiprahnya sebagai seorang akademisi tapi juga birokrat, dan karya-karya ini sebenarnya telah dipublikasikan bukan hanya secara nasional tapi internasional, terutama di dalam dunia taksonomi, tapi juga di dalam bidang biologi sains ya secara keseluruhan. Dan saya sebagai seorang akademisi menilai Profesor Charlie adalah seorang yang qualified dan memiliki kapabilitas yang luar biasa, dan dia masih sangat muda, sangat energik, sehingga memang pantas untuk meraih prestasi yang terbaik ya sebagai seorang birokrat dengan kapasitas yang mumpuni seperti saat ini. Kebijakan berbasis pengetahuan, evidence based policy namanya, yang itu sangat penting karena kebijakan tanpa data, kebijakan tanpa ditopang oleh dokumentasi yang faktual itu akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Charlie di Papua Barat dengan dokumentasi pengetahuan melalui majalah, melalui website, itu adalah jalan kemajuan yang sedang ditempuh oleh masyarakat Papua. Saya sangat mendukung kiprah Profesor Charlie Gehea Tubun dalam mengikuti program dan kompetisi PNS Inspiratif tahun 2020. Saya menganggap Profesor Charlie memang layak untuk mendapatkan gelar PNS Inspiratif karena seperti yang saya kenal beliau sejak 2017, memang beliau sangat inspiring ya, memberikan gagasan-gagasan inspiratif bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Salah satu yang saya sempat ingat pada pembicaraan 2017 lalu adalah komitmen beliau terhadap perlindungan 70% luas hutan daratan di Papua Barat dan 50%
ruas lautan yang ada di sana. Saya juga melihat bahwa beliau adalah inisiator Provinsi Papua Barat sebagai provinsi yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Nah, ada satu pekerjaan yang saya sempat terlibat juga di dalamnya, dan ini adalah pekerjaan yang memang diinisiasi oleh beliau, yaitu publikasi ilmiah. Ada 3 hal kalau tidak salah yang sudah dikeluarkan oleh beliau, yaitu buku-buku hasil penelitian, kemudian majalah Kasuari Inovasi, dan yang utama adalah jurnal Kibia Serhanjong. Khusus untuk jurnal Kibia Serhanjong, perkembangannya sangat luar biasa. Sejak diinisiasi sejak 2019, sekarang sudah terbit dalam versi elektronik, dan itu mampu menjadi wadah bagi para peneliti yang ada di Papua Barat untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka sehingga dapat bermanfaat dan banyak bisa disitasi oleh para peneliti ataupun pengajar khusus di bidang pembangunan berkelanjutan. Beliau ini selalu mengedepankan temuan-temuan ilmiah sebagai dasar untuk menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Salah satu program yang kami kembangkan bersama Balikbanda Papua Barat, kami memiliki program yang namanya Ilmuwan Muda Papua. Seorang ASN sejati dalam tugas dan pengabdian di bidang dan di dalam talenta yang Tuhan percayakan kepada beliau. Sebab selain sebagai ASN, beliau juga adalah peneliti, akademisi, seorang intelektual yang sangat sederhana tetapi mempunyai pikiran-pikiran yang menerobos banyak hal. Sebagai seorang staf beliau di Balitbangda Provinsi Papua Barat, ketika bekerja dengan Prof. Charlie, saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman. Dan menurut saya Prof. Charlie merupakan sosok yang takut akan Tuhan dan memiliki integritas yang tinggi, kemudian memiliki komitmen yang kuat dalam bekerja, seorang pekerja keras yang mempunyai target dalam bekerja, pintar dalam mengelola waktu dan sangat teliti dalam bekerja, memberikan kepercayaan penuh kepada staf dalam bekerja, juga memiliki jaringan kerja yang luas baik itu pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dan satu hal juga yang kami merasa bahwa Prof. Charlie merupakan salah satu sosok yang ramah dan humoris.